Jadi hanya akan sebentar saja ini, mungkin hanya setengah jam. Ya. Jadi sebelumnya mungkin ada pendahuluan dulu ya, sedikit. Jadi bagaimana ketika ada molekul air, artinya kita punya sampel, tentunya di sampelnya dan di situ ada airnya masih basah begitu ya, masih mengandung misalkan sampel tumbuhan. Nah, ketika dilewatkan ya, diberikan gelombang microwave, gelombang mikro, maka gelombang mikro itu cukup ya, panjang gelombangnya sekitar senti ya, sekitar senti, saya lupa pastinya. Nah, dia akan berosilasi ya dengan molekul air. Jadi molekul air ini akan berosilasi di sini. Air itu di sini kan punya apa namanya, parsial positif dan negatifnya ya. Hidrogen sebagai yang positifnya, yang negatifnya itu adalah hidrogen yang positif, air sementara oksigen yang negatifnya. Dia akan berosilasi di sini, dan ketika terosilasi ini air ini akan meningkat ininya ya, vibrasinya. Jadi dia akan semakin bervibrasi ya. Dia akan bervibrasi, karena vibrasi semakin tinggi dia akan berrotasi, bervibrasi ya, artinya energi kinetiknya naik, sehingga nanti pada akhirnya suhu dari air ini akan akan apa namanya, akan meningkat, karena energi kinetik itu akan sebanding dengan suhu ya. Dan juga ini tidak hanya terjadi pada air ya, ketika kita punya sampel yang cairan, dia juga akan berosilasi, kemudian dia akan berotasi ya, kemudian akan bergetar, energi kinetiknya naik, dan sehingga akan sampai pada titik didihnya nanti. Bisa, kalau sudah sampai pada titik didihnya, artinya dia akan menguap. Nah, jadi microwave often menyebabkan molekul untuk bergetar ya. Ini ya, shake to their growth height. Ya, jadi bergetar lah ya, energi kinetiknya naik. Nah, jadi nanti kita akan ya, teman-teman di sini akan praktikum pakai alat yang ini. Yang menjadi microwave biasa, cuma di atasnya dilubangi. Ya, di atasnya dilubangi, kemudian akan dipasang hydrodistillation yang Clevenger di hydrodistillation di sini. Jadi sampel nanti dimasukkan ke sini, kemudian cuman rotasinya yang di microwave biasanya kan berputar di sini. Itu kita singkirkan, karena tentunya ketika berputar ini joinernya akan patah di sini ya, karena kaca di sini. Jadi kita biarkan saja di posisi yang statis seperti ini ya. Nanti ketika dipanaskan, tentunya molekul-molekul air, molekul-molekul minyak asiri yang di dalam sini itu akan menguap ya. Kemudian uapnya ini akan ketemu dengan kondenser di sini ya. Ketika ketemu kondenser di sini, tentunya dia akan terkondensasi ya, dan airnya nanti akan berkumpul di sini adalah air dan minyak di sini. Nah, ini ya. Jadi sederhana saja prosedurnya ya. Jadi nanti sampelnya, mudah-mudahan kita bisa punya akses ke ini ya, ke kebun kebun jeruk ya, kebun jeruk yang ada di Ciparanje, pertanian yang mengelolanya. Jadi kita bisa mengambil, bukan kulit jeruknya ya, mungkin kalau kulit jeruknya akan kurang, kita mungkin akan ambil daun jeruknya, karena di daun jeruk pun ada minyak asiri ya. Dan sebenarnya itu kan biasanya sampai ya sering ya, adalah daun jeruk itu menjadi limbah, dan sebenarnya itu ada potensi minyak asirnya, kita bisa ambil di situ. Jadi kita akan coba ini nanti, mudah-mudahan punya akses. Kalau misalkan kita tidak dapat aksesnya, alternatif lainnya mungkin bisa pakai serai ya, serai saja bisa nanti. Nanti dikabari ya, karena ini praktikumnya agak cukup nanti ya, di praktikum yang keberapa kalau saya lupa. Ya, jadi nanti
kemungkinan besar kita akan menggunakan daun jeruk. Ya, daun jeruknya dalam kondisi masih segar gitu ya, karena supaya banyak minyak. Ya minyaknya juga lebih banyak di situ dan juga komposisi airnya akan jauh lebih banyak. Jadi nanti di round bottom flask round bottom flask ya RBF yang 500 mili itu kita masukkan 30 gram. Jadi total nanti di sini ada 8 kelompok, berarti ada 30 kali 8 sekitar 2,4 kilo ya. Kita butuh ini mudah-mudahan mencukupi ya, mudah-mudahan mencukupi. Mudah-mudahan mencukupi. Kemudian kita masukkan ke dalam sini, kemudian sudah tidak usah pakai air ya. Jadi kita pakai yang apa namanya? Micro extraction yang free solvent ya, free solvent micro extraction. Jadi kita tidak akan menggunakan apa namanya pelarut ya di sini. Karena biasanya tentunya ekstraksi kita menggunakan pelarut, tapi di sini kita tidak gunakan pelarut ya. Sebenarnya kita bisa gunakan juga air di sini, tapi dalam hal ini kita tidak gunakan air, kita pakai yang micro free extraction. Di beberapa jurnal sudah ada juga yang melaporkan ternyata bisa juga dapat hasil dari yang tanpa pelarut ya, hanya sampelnya masukkan sini kemudian di microwave ya, kemudian kita akan dapatkan minyak asiri dan juga air di sini ya. Jadi nanti setelah sampelnya ditimbang ya, setelah timbang masukkan ke dalam ya rangkaian alatnya, tinggal dimasukkan di sini nanti, kemudian bisa dilakukan proses distilasi nanti, ekstraksi dengan microwave, sehingga diperoleh nanti mudah-mudahan dapat kandungan minyak asirinya. Dan nanti mudah-mudahan volumenya bisa diukur ya di sini. Volumenya bisa diukur yang di sini, sehingga kita bisa tahu berapa perolehan dari 30 gram sampel daun yang masih basah, ya masih ada water content-nya. Nah, jadi ini adalah pembagian kelompoknya. Jadi ada 8 kelompok, ya. Sesuai presensi saja di sini, sesuai ini ya, sesuai NPM saja. Silakan mengatur dirinya sendiri sesuai NPM. Ini ada 8. Nanti tolong dilaporkan ke bisa ke Bu Rizky ya nanti dilaporkan ke Bu Rizky. Kelompoknya siapa saja, kelompok 1, kelompok 2 siapa saja, 3 siapa saja, 4 siapa saja, dan seterusnya ya, sampai 8 kelompok. Jadi nanti ini adalah dalam microwave itu kan kita bisa atur berapa watt yang akan kita pakai. Nah, di sini ada wattnya yang 60%, sebenarnya 60% ini ya, bukan satuannya, bukan watt, tapi persen kali berapa watt, 800 kalau tidak salah itunya. Kemudian di sini ada beberapa variasi persen wattnya, ada yang 40%, ada yang 60%, dan yang paling tinggi 80%. Gitu. Nah, ini adalah pembagiannya. Untuk yang kelompok pertama pakai wattnya 60% wattnya. Kemudian durasinya selama 60 menit, 1 jam. Begitu juga sama yang kelompok 2 juga sama seperti kelompok pertama, dan kelompok ketiga 40% saja, waktunya lebih singkat. Kemudian kelompok 4 itu 40% dan durasinya lebih lama ya, 1,5 jam. Dan seterusnya. Ya. Ini pembagian kelompoknya. Kemudian setelah dapat ini ya tentunya nanti setelah ini diukur, mudah-mudahan dapat yang minyak asir yang bisa diukur. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu pakai disterilasi uap ya, tidak terlihat minyak asirnya. Mudah-mudahan ini terlihat ya, karena di literatur itu diperoleh ini ya, minyak asirnya bisa terukur. Mudah-mudahan di sini bisa terukur nanti. Oke, kemudian selanjutnya setelah minyak asirnya diperoleh, nanti itu sampelnya bisa diajarkan dulu ya, misalkan dengan etanol, kemudian nanti atau heksan ya, dengan heksan, bukan etanol, dengan heksan, itu kemudian nanti bisa kita injek ya,
ke GC ya. Nanti di sini akan terjadi proses pemisahan, ya. Kan sudah dapat teorinya ya tentang kromatografi, gas kromatografi. Nanti terjadi proses pemisahan, ya. Setelah terjadi proses pemisahan, nanti setiap peak itu akan dianalisis ya dengan MS, sehingga kita akan tahu peak tersebut itu ada komponen apa saja. Ya. Sehingga pada akhirnya kita akan tahu komponen di dalam minyak asiri yang diperoleh itu apa saja. Ya, ya jadi nanti yang di lab sentral itu kita punya apa namanya mass analyzer-nya quadrupole, ya. Ion source-nya adalah electron impact, sehingga kalau pakai electron impact dia akan terfragmentasi ya, sehingga menjadi dari fragmentasi itu kita bisa mengetahui ya, tentunya lewat library, kita bandingkan dengan library akan muncul nanti apa senyawa yang terkandung dalam apa namanya dalam minyak asir yang diperoleh ya, gitu. Jadi nanti ion source-nya dengan electron impact atau electron ionization, ya. Sehingga nanti kita akan dapatkan profil senyawa yang ada di dalam minyak asiri. Dan mudah-mudahan nanti kita juga bisa menggunakan standar internal ya. Karena dengan standar internal kita akan mengetahui berapa konsentrasi ya lebih kuantitatif ya. Konsentrasi lebih kuantitatif dari senyawa-senyawa yang ada di dalam sampel minyak asiri ini di sini. Jadi nanti mudah-mudahan dulu kita pernah beli ya, mudah-mudahan itu bisa kita pakai dan jadikan ini ya standar internal. Jadi kita bisa mengetahui tidak hanya proporsinya saja ya, tapi juga konsentrasi yang ada di dalam sampel di sini ya, minyak asiri. Oke. Ya, jadi nanti tolong cari literatur ya, kondisi GC dalam yang digunakan dalam pemisahan minyak asiri ya. Khusus untuk minyak asiri misalkan daun jeruk, kita fokusnya ke daun jeruk ya. Daun jeruk. Kulit jeruk boleh mirip juga karena komponennya tentunya akan mirip dengan daun jeruk. Tolong dicari kondisi pemisahannya dan juga nanti tolong dicari juga ininya ya. Apa namanya? Standar internal ya. Kan sudah belajar standar ya, kalibrasi, tapi di sini kita tidak akan menggunakan kurva kalibrasi. Standar internal yang digunakan hanya satu konsentrasi saja. Satu konsentrasi saja. Nanti tolong dicari ya, terutama ini ya kondisi GC-nya ya yang digunakan dalam proses pemisahan dan tadi standar internal ya, bagaimana melakukannya. Tolong dicari. Tolong disiapkan nanti ya. Oke. Dan nanti dari hasil GCMS tentunya kita akan mendapatkan pada waktu retensi tertentu ya, misalkan di sini ada kelompok sesquiterpen ya yang panjang namanya ya di sini. Kemudian juga luas areanya di sini. Nah, kalau dengan standar internal kita bisa mengetahui berapa ppm konsentrasinya begitu. Kemudian di sini ada macam-macam, ada beta elemen, kemudian ya macam-macam lah. Di sini kalau tidak salah ini sereh deh, kalau nggak salah dari sereh atau minyak nilam ya, saya lupa. Oke. Jadi contohnya akan dia dapat seperti ini. Nanti ini tentunya perlu dilaporkan ya di laporan. Nah, jadi format laporannya, dan ini lebih sederhana dibandingkan kalau saya dulu kuliah ya, praktikum. Jadi jurnalnya itu judul, tujuan, prinsip, prosedur ya, cukup itu saja ya, karena tentunya, dan satu lagi ya, prinsipnya tolong dipikirkan lagi ya. Dari tentunya kan sudah kuliah ya, sudah ikut kuliahnya, tolong dirumuskan ini prinsip dari microwave assisted extraction ini apa saja ya, dan juga tentunya prinsip dari GC yang dilakukan ya untuk analisis ya, tolong dirumuskan ya, apa prinsip, tujuan, prinsip, dan tentunya tujuan sudah ini ya, nampaknya mungkin eksplisit atau implisit dari penjelasan yang saya lakukan di sini ya. Ya, jadi tujuannya
tentunya sudah tertangkap ya, apa tujuan dari praktikum ini. Ya, jadi ini formatnya, ya, judul, tujuan, prinsip, dan prosedur, dan kemudian nanti pakai buku jurnal aja ini nanti di sini, pakai buku biasa, laporannya juga di situ. Laporannya mungkin nanti bisa di-scan ya, mungkin biar jurnal bisa tetap dipegang oleh teman-teman di sini nanti jurnal dan laporannya bisa di-scan ya, kemudian di-upload ke Live Unpad ya, supaya nanti ada dokumentasinya di situ. Ya. Kemudian data pengamatan untuk tambahan data pengamatan untuk laporannya, ada pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka ya. Jadi data pengamatannya seperti tadi ya. Di sini ada proses apa saja nih nanti di sini ya yang terjadi ya, proses apa saja di sini, terus bagaimana kenapa ini bisa menguap tadi ya, ini proses yang apa saja bisa diamati ya, kemudian nanti berapa volume yang ada di sini gitu ya, water content-nya juga bisa diukur nanti ya, water content-nya bisa diukur dari volume yang dihasilkan dari sini. Gitu ya, begini kan cukup segitu ya, ternyata tidak sampai setengah jam penjelasannya. Ada pertanyaan? Halo, sudah cukup jelas? Sampai sekarang sudah jelas, Atau Pak. masih bingung? Oh, jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Oke, kalau begitu ya sudah, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian. Ya, sesuai janji ya, cuma sebentar. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Sama-sama. Pak. Sama-sama.